Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Saya Muhammad Aldi Putra ingin menjawab soal ujian tengah semester. Ya, di nomor 1 itu dijelaskan pengertian logika disertai implementasi tentang kegiatan kehumasan. Logika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau dari kata logik yang berhubungan dengan kata logos, yang berarti ucapan atau pikiran yang diucapkan secara lengkap. Logika sebagai studi secara sederhana dapat kita batasi sebagai suatu kajian tentang bagaimana seorang mampu untuk berpikir dengan lurus. Pada akhirnya, definisi logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Contoh implementasi logika dalam konteks kegiatan kehumasan. Humas itu menjalankan praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi atau masyarakat. Dalam kegiatan humas, dalam menciptakan pengertian publik yang baik, menjalin relasi dan meningkatkan kepercayaan, tentu dibutuhkan skill komunikasi dan pikiran yang tajam. Dan tentu dibutuhkan pemikiran logika yang sangat kritis dalam setiap praktiknya. Dikarenakan humas dituntut untuk berpikir cepat dan sistematis dalam praktik pekerjaannya, yang bersangkutan dengan interaksi, komunikasi, dan relasinya kepada orang-orang. Berpikir logika juga sangat penting dan membantu seorang humas dalam memecahkan dan menangani suatu masalah dengan cepat. Sebagai contohnya, dalam menjalin relasi kepada klien, seorang humas dituntut untuk berpikir apa saja yang dibutuhkan oleh klien tersebut untuk memberikan pelayanan dan kepuasan terhadapnya, tanpa harus diminta terlebih dahulu. Dan pemikiran logika di sini sangat dibutuhkan bahwa apa yang dibutuhkan oleh klien tersebut merupakan segala yang bersangkutan dengan kebutuhan dan kekurangan apa yang paling sering diminta oleh klien tersebut. Dan kajian pikiran ini berdasarkan hal apa yang sudah bersangkutan sebelumnya. Dan dalam konteks ini, pemikiran logika sangatlah penting digunakan oleh seorang humas, karena pemikiran cepat dan sistematis ini sangat berguna sekali untuk seorang humas dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada dalam pekerjaannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi saya akan memberikan pemahaman logika dari proporsi kata. Jika fiksi menggerakkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fiksi adalah cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Jika fiksi adalah kata yang terkait pada kamus, maka jika dikembangkan akan memberikan sisi positifnya. Karena ada beberapa cerita dalam kitab suci di mana kita semua yang masih hidup ini belum sampai ke sana. Contohnya seperti surga dan neraka. Kita semua belum pernah ke sana. Namun, dalam kitab suci masing-masing sudah disebutkan dan dijelaskan bagaimana bentuknya. Karena kita semua belum pernah melihatnya langsung, akhirnya kita semua masing-masing berimajinasi. Bagaimana bentuk surga dan neraka itu? Dari pendapat itu bisa disimpulkan, kitab suci kita sesungguhnya mengaktifkan imajinasi kita dalam hal yang positif. Jadi, bukan ada maksud penistaan agama ataupun penistaan kitab suci dalam pernyataan itu.